Seperti janji saya tadi, kita akan bicara banyak tentang produksi sebuah konten untuk profil company. Nah, setelah sampai ke pasca produksi, biasanya kita harus tahu dulu kita mau inputnya kemana nih. Apakah ke media sosial, ke YouTube. Halo Hoki Lover, ketemu lagi tentunya di Hoki Channel dan bareng saya Wisnu Anggara. Nah Hoki Lover, pada hari ini mungkin kita akan berbicara sedikit tentang sebuah produksi, yaitu produksi company profile. Ini bisa untuk instansi pemerintah ataupun untuk badan usaha yang lainnya. Nah, dalam sebuah produksi mungkin sebagian sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nih saya bicara buat kita yang baru memulai atau sedang mungkin dapat project tapi bingung bagaimana harus memulainya. Hal pertama yang harus kita pahami adalah memulai suatu produksi adalah dengan memahami struktur yang ada di dalamnya, seperti praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Apa aja itu pasca produksi, apa aja itu produksi, dan apa aja itu praproduksi akan kita kupas tuntas nanti. Tentunya bumper dulu. Dari perusahaan ataupun instansi. Nah, apa-apa aja yang ada di dalamnya akan kita kupas tuntas tentunya di sini. Sebenarnya simple, sangat simple jika kita memahami struktur-struktur yang ada di dalamnya. Dan ingat, sebuah gambar adalah pesan. Kita tidak boleh melupakan itu semua. Sebagus apapun gambar kita, sebagus apapun hasil kita, tapi kalau tidak menyampaikan pesan dari konsumen yang ingin sebuah produk itu tampil di sebuah media, khususnya audio visual, tentu hasil karya kita hanyalah berupa gambar-gambar indah aja tanpa pesan. Ibarat ada jasad tapi tidak ada rohnya. Nah, untuk kali ini saya coba mengambil contoh dari pembuatan sebuah konten produk untuk iklan layanan masyarakat. Yang pertama mungkin kita akan bicara tentang pasca produksi. Praproduksi, berarti sebelum produksi. Sebelum produksi yang harus kita pahami pertama adalah materi yang akan kita sampaikan di dalam video tersebut. Apa-apa aja materinya akan kita sampaikan. Tentu kita memulaikan etapa-etapa itu, dan saya sangat menyarankan teman-teman untuk memulainya dengan mempersiapkan skrip yang baik. Arti kata, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu lewat visual, kita bikin dulu skripnya. Kita bikin skripnya. Setelah dapat skrip, oh saya ingin mengambil gambar ini, oh saya pesan dari perusahaan ini adalah bla 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 bla. Jadi kita runut dulu. Oh, setelah dapat, mungkin nanti kita rembukan lagi, kita ada temu dengan klien kita bahas lagi. Oke, pesan yang ingin disampaikan seperti apa? Jika itu sebuah produk, produknya apa? Jika itu adalah sebuah jasa, jasanya apa? Jadi kita tahu nanti ketika menyampaikan di dalam film, akhirnya semua itu bisa tergambar dengan nyata dan penonton tidak perlu bertanya-tanya lagi ini maksudnya apa, karena sudah kita jawab di situ tentunya. Cakupan-cakupan seperti apa praproduksi itu biasanya kita mulai dengan tadi menyusun skrip, konsep, lalu pertemuan. Nah, kita adakan pertemuan, kita adakan meeting sama klien seperti apa-apa yang mereka mau. Lalu hal yang ketiga biasa yang kita lakukan adalah hunting lokasi. Kita lihat lokasi seberapa luas, lokasinya di mana, apa aja yang menarik di situ, apa aja yang bisa menggambarkan pesan dari si konsumen. Nah, kita bisa lihat detail-detailnya seperti itu. Lalu nanti ini berfungsi untuk apa? Untuk menyesuaikan talent yang kita gunakan nanti karakternya seperti apa, lalu alat-alat yang akan kita bawa seperti apa. Nggak mungkin dong kalau kita syuting segudang-gudangnya kita bawa semua, kan nggak lucu juga. Jadi kita bisa lihat, oh di sini mungkin kita membutuhkan lighting dengan sekian watt, the posisi lighting ada di berapa titik. Tuh. Kedua, oh ya kita perlu tambahan, mungkin di sini kita memerlukan seperti gimbal, atau kita perlukan kren, atau kita memang nanti
memerlukan di sini slider atau apa. Nah, kekuatan untuk vokal juga, kira-kira vokal nangkep nggak atau berisik nggak. Kalau berisik, oh ya kita mungkin membutuhkan clip on dan sejenisnya, test cam atau apa yang bisa menunjang hingga vokalnya bisa diambil dengan jelas di itu. Jika memang kita memerlukan seperti adanya interaktif atau interview atau apa, tapi jika tidak mungkin bisa digunakan dubbing gitu ya di studio, tentu dengan hasilnya lebih maksimal. Tapi kadang-kadang ada yang sifatnya accidental, harus menghadirkan orang lalu ada dialog di situ, dan ya memang kita menggunakan suatu yang harus bisa mendukung di lapangan, khususnya untuk mic ya, agar tidak mengganggu, terganggu oleh noise yang lain atau suara-suara yang lain. Jadi orang bisa fokus dengan vokal yang kita dapatkan. Begitu. Oke guys, setelah kita selesai ke pasca produksi, persiapannya berarti sudah matang. Nah, kita masuk sekarang ke produksinya atau pengambilan gambar atau pengambilan footage yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini kita harus tahu dulu seperti apa produk yang akan kita buat tadi. Jadi kita ketika pengambilan gambar tepat sasaran dan tidak retake atau mengulang-ulang pengambilan adegan. Nah, hal tersebut akan ditunjang dengan kita membuat shortlist atau script apa aja yang akan kita ambil atau kita tag gambarnya. Semisal di suatu tempat kita akan menunjukkan ini tempatnya seperti ini fasilitasnya ada apa-apa aja, dan tentunya harus mengkoordinasikan ini juga dengan talent. Jadi talent ketika menyampaikan sesuatu, ketika dia berdialog atau dia menjadi penyampai pesan, tidak ada yang miss di situ, baik dari ekspresi, kata-kata, dan juga properti yang menunjang dari gambar yang dibutuhkan. Nah, setelah sampai ke pasca produksi, biasanya kita harus tahu dulu kita mau inputnya kemana nih, apakah ke media sosial, ke YouTube, atau kemana, atau memang nanti digunakan hanya untuk mereka presentase. Berarti kita harus tahu kita outputnya seperti apa. Dia mungkin jika kita menggunakan untuk di media sosial aja, Mas atau Pak atau Bang atau apa, media sosial aja kita naikkan ke YouTube apa, mungkin file yang nanti kita render itu sesuai kebutuhan untuk media sosial. Tapi kalau jika ini akan dituangkan atau digunakan untuk presentase, tentunya menggunakan proyektor atau apa, mungkin kita nanti rendernya dengan kualitas yang lebih tinggi. Baiklah Hoki Lover, sepertinya sampai di sini aja dulu untuk sementara waktu. Nanti kita akan kupas tuntas lagi seputar dunia syuting. Tidak akan berbicara tentang alatnya, tapi kita akan bicara tentang trik dan teknik di lapangan seperti apa, khususnya untuk mengonsep sebuah kegiatan. Saya Wisnu. Kami, Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, akan selalu menerapkan protokol kesehatan untuk memberikan layanan bagi masyarakat Belitung dan Belitung Timur yang semakin sehat. Sehat dimulai dari kita.
Wisnu.